dan tetap mengikuti pembelajaran kita walaupun meski lewat chat ya, mengikuti sampai selesai, dan Ibu harap memperhatikan dengan baik. Meskipun kita belajar hanya pakai chat karena kondisi dan keadaan kita seperti ini ya, untuk pergi kunjungan ke rumah kalian pun keadaan cuaca tidak memungkinkan, maka tidak apa-apa kita lanjutkan pembelajaran kita melalui chat group. Nah anak-anak, kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran kita, bahwa seperti kata Abigail Stem, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, tapi ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Nah, jadi tetap semangat ya menyimak pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini. Ya betul sekali, jadi nanti setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, artinya memiliki keunggulan atau kekurangan sumber daya alam di daerahnya masing-masing. Nah potensi ini yang nanti memungkinkan adanya perbedaan dalam setiap wilayah itu memproduksi barang atau jasa. Nah dan ini nanti akan memunculkan adanya permintaan ataupun penawaran, dan di sini kita akan berbicara tentang keterbatasan dan keunggulan antar ruang dari antar wilayah ya anak-anak. Nah anak-anak, kita nanti akan belajar berkaitan dengan apa yang Ibu tanyakan tadi. Nah pelajaran yang akan kita pelajari itu adalah tentang interaksi antar ruang dalam permintaan. Nanti yang akan kita pelajari itu adalah interaksi antar ruang, kemudian pengertian permintaan, interaksi antar ruang dalam permintaan. Nah, nanti kompetensi yang akan ingin dicapai ya, kompetensi yang harusnya kita capai pada hari ini adalah kalian nanti dapat menjelaskan konsep interaksi antar ruang, dapat menjelaskan tentang pengertian permintaan, kemudian dapat menganalisis interaksi antar ruang dalam permintaan, serta mempresentasikan nanti hasil diskusi kelompok tentang interaksi antar ruang dalam permintaan. Anak, nanti setelah Ibu sampaikan materi, akan Ibu berikan contoh kasus masalah ya yang biasa terjadi di sekitar kita. Nah nanti Ibu harap kalian nanti dapat mencari pokok permasalahannya di mana dan bagaimana cara mengatasinya yang berkaitan dengan interaksi antar ruang dalam permintaan.
ruang. Nah, kan kalian kemarin-kemarin telah belajar apa itu interaksi antar ruang, dan perlu ibu ulangi kembali lagi ya. Interaksi antar ruang itu adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari suatu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Gambar itu menurut saya ada gambar orang yang sedang menangkap ikan bu, itu nelayan. Lalu ada orang pertanian bu, kegiatan pertanian panen sawit. Kemudian maksud dari tanda panah wilayah A surplus ikan, artinya wilayah itu produk unggulannya atau kelebihannya adalah pada sumber daya ikan. Kemudian di wilayah B itu kelebihan sayuran bu, jadi nanti akan berinteraksi untuk melengkapi dan saling membutuhkan satu daerah dengan daerah yang lain bu. Sekali anak-anak, nanti kedua wilayah tersebut akan saling berinteraksi dengan apa? Dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan jual beli. Nah, ada contoh lain, misalnya daerah yang mampu memproduksi beras, tetapi daerah tersebut tidak dapat memproduksi gula, dan sebaliknya ada daerah yang dengan produksi gula melimpah tetapi kekurangan beras. Itu artinya tidak semua daerah mampu memenuhi semua kebutuhan daerahnya sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, suatu daerah akan mendatangkan barang atau jasa dari daerah lain. Makanya adanya interaksi, kegiatan saling melengkapi dan saling membutuhkan. Biasanya kegiatan itu nyata dikenal dengan perdagangan, atau dalam lingkup yang luas kegiatan ekspor impor antar negara. Ya anak-anak, bagus sekali ya. Jadi permintaan itu merupakan jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada tingkat harga dan dilakukan pada waktu tertentu, atau bisa juga keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Anak-anak, jadi interaksi antar ruang dalam permintaan itu apa? Nah, interaksi antar ruang dalam permintaan itu terjadi. Terjadi karena adanya kelebihan atau keunggulan serta keterbatasan atau kekurangan kebutuhan yang dimiliki suatu wilayah, ya. Jadi proses produksi dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan antar ruang. Jadi begini, setiap ruang tuh memiliki keunggulannya masing-masing. Setiap wilayah memiliki keunggulannya masing-masing seperti yang sudah kalian jelaskan pada gambar yang pertama sekali. Nah, dengan proses produksi yang dilakukan oleh suatu wilayah, ya mereka akan menghasilkan keunggulan produk yang dimiliki oleh wilayahnya masing-masing. Nah, keunggulan itu nanti akan digunakan untuk melengkapi kekurangan di wilayah lain, dan begitu juga sebaliknya. Jadi, interaksi antar ruang itu apa? Ya, interaksi antar ruang dalam permintaan itu maksudnya nanti akan terjalin adanya interaksi antar ruang, antar wilayah
ya dalam hal permintaan dalam rangka pemenuhan barang dan jasa. Nah, terdapat kebutuhan terhadap barang dan jasa oleh suatu wilayah itu akan menjadi salah satu pendorong munculnya permintaan dari wilayah tersebut. Manusia jelas memiliki kebutuhan orang ya jelas berbeda-beda. Dari kebutuhan yang berbeda-beda ini akan menyebabkan munculnya permintaan. Nah, permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang, lokasi di mana seseorang berada. Jadi dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Kebutuhan dan permintaan yang berbeda juga dapat terjadi antar ruang yang berbeda, seperti antar wilayah. Nah, misalnya ya wilayah pedesaan misalnya memiliki kebutuhan dan permintaan yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Ya betul, itu gambar orang-orang sedang menggunakan handphone. Nah, menurut kalian nih, apa sih bedanya orang kota menggunakan handphone ya dengan orang desa? Atau gini, apa perbedaan dari wilayah pedesaan dengan masyarakat kota terkait permintaan akan smartphone? Ya, anak-anak betul sekali menurut analisis kalian ya. Wilayah pedesaan pasti memiliki kebutuhan dan permintaan yang berbeda dengan wilayah perkotaan ya. Wilayah pedesaan umumnya membutuhkan misalnya alat-alat pertanian ya, atau alat-alat untuk perikanan. Ya, adapun wilayah perkotaan umumnya membutuhkan hasil pertanian dari wilayah pedesaan. Nah, masyarakat kota dan masyarakat desa misalnya memiliki kebutuhan permintaan yang berbeda lagi. Misalnya bagi masyarakat kota, telepon pintar atau yang disebut smartphone merupakan sesuatu kebutuhan yang penting sehingga terdapat permintaan yang cukup tinggi pada masyarakat kota. Adapun bagi masyarakat desa, telepon pintar mungkin bukan suatu kebutuhan yang sangat penting. Makanya kalau di desa permintaan akan smartphone atau telepon pintar itu sedikit. Dari kedua gambar itu
kalau kebutuhan yang berbeda-beda antar ruang menciptakan permintaan. Kebutuhan dan permintaan tercipta berdasarkan ruang lokasi di mana seseorang berada dalam ruang, di mana wilayah pedesaan menghasilkan produk pertanian, panen pertanian. Interaksi antar ruang pun terjadi dengan penjualan produk pertanian ke wilayah perkotaan. Begitu juga sebaliknya, wilayah perkotaan menghasilkan pupuk terbaik. Baik, bagus sekali anak-anak. Diskusi kali ini dua kelompok sangat aktif ya dan saling menanggapi dengan paparan dari kelompok yang presentasi. Betul sekali apa yang dipaparkan oleh semua kelompok ya. Jadi sudah jelas di situ ya bahwa pada gambar yang pertama itu adalah gambar dari produk unggul, keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh suatu wilayah dapat menimbulkan yang namanya interaksi. Nah, interaksi yang seperti apa? Ya, seperti kegiatan mengirim barang, ya, memasok barang dari daerah lain. Dari kedua gambar tersebut dapat kita lihat keunggulan dari masing-masing ruang, di mana pedesaan menghasilkan produk pertanian atau hasil panen pertanian. Kemudian produk pertanian dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan dan menjadi permintaan wilayah perkotaan yang membutuhkan produk atau hasil panen pertanian. Ya anak-anak, betul sekali. Jadi interaksi antar ruang dalam permintaan itu terjalin dengan adanya interaksi antar ruang dalam hal permintaan dan rangka pemenuhan barang dan jasa.